Unjuk rasa di Jakarta sejak Selasa hingga Rabu disertai perusakan dari sekelompok orang. Mereka yang bertindak kriminal kini ditangani kepolisian. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio Karopenmas di Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Dari hasil penelusuran polisi, berapa jumlah tersangka ataupun jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pelaku kerusuhan? Baik, saya perlu sampaikan per Polda, bahasanya ada 5 Polda yang melakukan penegakan hukum terhadap perusuh yang diduga melakukan tindakan anarkis, kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Untuk Polda Jabar, dari proses penanganan perkara yang ditangani Polda Jabar dari 35 yang diamankan, dari proses pemeriksaan ditetapkan 4 tersangka. 4 tersangka tersebut diduga dia terlibat di dalam berbagai macam tindak pidana, pengerusakan, kemudian penyerangan terhadap petugas. Dan yang bersangkutan juga setelah dilakukan tes urin positif menggunakan narkoba. Ya, diduga juga para pelaku ini terprovokasi oleh kelompok anarko yang memprovokasi rekan-rekan mahasiswa, kemudian masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis. Untuk yang di Sumatera Utara, dari 56 ya, yang diamankan, sudah ditetapkan sebagai tersangka 41 orang. 1 diantara adalah DPO kelompok JAD Sumatera Utara, yaitu atas nama RSL. Yang bersangkutan terlibat di dalam berbagai macam kegiatan kelompok terorisme JAD Sumut dan memprovokasi massa untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kemudian yang untuk Sulawesi Selatan, dari 207 yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang, karena yang bersangkutan juga padanya diketemukan barang bukti antara lain ada anak panah, kemudian ada bom molotov, ada batu dan lain sebagainya. Untuk Jawa Timur, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan melawan hukumnya adalah pengerusakan juga, kemudian ada vandalisme, kemudian juga ada beberapa macam barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Jatim. Untuk Sumatera Barat, ada 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, terkait menyangkut masalah tindak pidana terhadap ada juga kegiatan pengerusakan yang ada di Sumatera Barat. Kemudian untuk wilayah DKI Jaya, untuk Polda Metro sampai dengan hari ini yang diamankan ada 184 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka ada 97 orang. 97 orang ini diklasifikasi. Ada oknum, ya kita sebut oknum mahasiswa atau pelajar ada 55 orang. Kemudian dari perusuh sendiri ada 57 orang. Ya, jadi untuk barang bukti cukup beragam kalau yang di Polda Metro Jaya, mulai dari bom molotov, kemudian ada batu, ada kayu, kemudian ada benda-benda tajam lainnya, begitu. Baik, Pak Dedi, Menko Polhukam mengatakan ada kelompok yang mengambil alih demo mahasiswa. Apakah polisi sudah menemukan bukti ataupun indikasi ke arah ini? Jawabannya kita tunggu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Pak Dedi, Menko Polhukam mengatakan ada kelompok yang mengambil alih aksi demo. Apakah polisi sudah menemukan bukti ataupun indikasi ke arah tersebut? Ya, kalau untuk indikasi sudah ada. Namun demikian, Polri masih terus harus mengumpulkan alat bukti secara komprehensif agar konstruksi hukumnya menjadi semakin jelas ya, dengan fakta-fakta hukum yang diketemukan oleh para penyidik di lapangan. Ada beberapa kelompok yang bisa disampaikan ya, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para pelaku yang sudah diamankan. Jadi kalau di wilayah Sumatera ada keterlibatan kelompok JAD Sumut yang melakukan provokasi dan agitasi kepada massa sehingga massa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kemudian untuk kelompok yang lainnya yang coba bermain juga di wilayah Jawa Barat maupun di Jakarta telah disusupi atau ditunggangi oleh kelompok anarko. Ya, anarko sama ciri khasnya itu.
pasti akan dia melakukan provokasi-provokasi kepada massa ya untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, baik itu pembakaran, pengerusakan, penyerangan terhadap aparat. Itu jejak digitalnya sudah kita ketahui juga, termasuk fakta-fakta hukum yang ditemukan para penyidik di lapangan. Kelompok yang ketiga ini masih proses pendalaman secara komprehensif adalah kelompok radikal ekstrim. Ya, kita ketahui bahwa di Jakarta itu sebagian besar untuk TKP-TKP kerusakan itu hanya di beberapa lokasi aja. Dan itu alhamdulillah bisa dilokalisir oleh aparat keamanan baik dari rekan-rekan dari TNI maupun dari Polri. Ya, ini kelompok radikal ekstrim ini yang selalu memprovokasi massa, bahkan sebagai pelopor ya untuk melakukan tindakan-tindakan secara anarkis, destruktif, yang melakukan penyerangan terhadap aparat secara mobil buta, baik dengan batu, kemudian dengan bom molotov, kemudian dengan benda-benda yang mematikan lainnya. Begitu. Baik, Pak Dedi. Tapi bagaimana mengenai adanya kritikan tindakan represif dari aparat terhadap para pendemo dan jurnalis? Ya, jadi khusus untuk tindakan represif itu ada tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri berdasarkan Perkap 1 tahun 2009 dan Perkap 7 tahun 2009. Itu ada 6 tahapan ya. Apabila memang massa sudah mengarah kepada tindakan yang rusuh, ya, melakukan pengerusakan, kemudian melakukan penyerangan, melakukan penganiayaan yang bisa membahayakan petugas maupun membahayakan masyarakat lainnya, maka tindakan tegas itu harus dilakukan. Kemudian untuk yang menyangkut masalah jurnalis, ya kami sudah coba berkomunikasi juga dengan Dewan Pers, kemudian dengan rekan-rekan Pemret, kemudian juga dengan Ketua JTI. Pada prinsipnya setiap anggota polisi yang melakukan tindakan dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pasti akan diproses oleh Propam Polda yang bersangkutan. Dan kemudian juga kita selalu mengimbau kepada rekan-rekan pers apabila meliput demo atau meliput suatu peristiwa yang memiliki potensi terhadap bentrok fisik dan lain sebagainya untuk betul-betul mengambil posisi yang aman. Dan kita juga menyampaikan kepada para Pemret agar rekan-rekan pers yang ada di lapangan itu tolong dibekali rompi tulisan pers yang menyolok, jangan hanya dibekali ID card yang kecil gitu aja, Mbak. Baik, Pak Dedi, tapi kemudian tindakan dari aparat ini kemudian juga mendapat sorotan dari Presiden yang mengatakan aparat jangan terlalu bertindak represif terhadap para pendemo ataupun pada mahasiswa. Bagaimana tanggapan dari kepolisian, dari Pak Dedi sendiri? Ya, tentunya nanti akan dievaluasi. Ya, tindakan-tindakan represif seperti apa yang memang harus ada batasan-batasan yang jelas. Ya, kemudian juga setiap anggota juga yang terbukti melakukan tindakan represif di luar standar operasional prosedur, tentunya akan ada sanksi-sanksi hukum yang akan diterima yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Dedi, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Karopenmas Div Humas Polri, terima kasih telah bergabung malam hari ini dalam Prime Time News. Unjuk rasa di Jakarta sejak Selasa hingga Rabu disertai perusakan dari sekelompok orang. Mereka yang bertindak kriminal kini ditangani kepolisian. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Dari hasil penelusuran polisi, berapa jumlah tersangka ataupun jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pelaku kerusuhan? Baik, saya perlu sampaikan per Polda, bahasanya ada 5 Polda yang melakukan penegakan hukum terhadap perusuh yang diduga melakukan tindakan anarkis, kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Untuk Polda Jabar, dari proses penanganan perkara yang ditangani Polda Jabar dari 35 yang diamankan, dari proses pemeriksaan ditetapkan 4 tersangka. 4 tersangka tersebut diduga dia terlibat di dalam berbagai macam tindak pidana, pengerusakan, kemudian penyerangan terhadap petugas. Dan yang bersangkutan juga setelah dilakukan tes urin positif menggunakan narkoba. Ya, diduga juga para pelaku ini terprovokasi oleh kelompok anarko yang memprovokasi rekan-rekan mahasiswa, kemudian masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis. Untuk yang di Sumatera Utara, dari 56 ya yang diamankan, sudah ditetapkan sebagai tersangka 41 orang. 1 diantara adalah DPO kelompok CAD Sumatera Utara.
yaitu atas nama RSL. Yang bersangkutan terlibat di dalam